Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah channel YouTube-nya Kiwari Farm sudah mau menginjak 3.000 ya. Kurang beberapa lagi. Nah, kami ingatkan kembali buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kiwari Farm supaya kami bisa terus-terusan memberi edukasi buat teman-teman semua, baik itu tentang buah naga, tentang durian, ataupun tentang pertanian pada umumnya. Insya Allah akan kita ulas tuntas ya. Nah, pada kesempatan kali ini di hadapan saya ini ada pohon. Ini pohon jambu ya. Ini pohon jambu. Ini pohon jambu madu Delhi atau MDH. Nah, madu Delhi hijau ya. Nah, jadi madu Delhi hijau ini saya kira dia nggak punya musimnya, jadi dia ada terus-terusan musim. Sebenarnya sangat simpel untuk membuahkan madu jambu Delhi hijau ya atau MDH ini. Sangat simpel dan sangat mudah ya. Jadi hanya diperlukan unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Nah, tentunya dengan menggunakan MKP dan KCL yang cukup ya. Insya Allah tanaman jambu akan terus-terusan berbuah. Jadi memang jambu madu Delhi ini ya, siklusnya susul menyusul ya teman-teman. Jadi ini ada buah yang pertama seperti ini, sudah mulai besar-besar seperti ini. Nah, ini juga ada yang baru lepas bunga nih beberapa hari lalu. Nanti juga kalau kita perlakukan lagi, dia akan keluar lagi bunga seperti itu. Dan itu terus seperti itu siklusnya ya. Ini kita tanam di pot. Dan jadi dalam kali ini sebenarnya kita hanya ingin memberikan edukasi tentang membesarkan buah itu sendiri, karena memang sebetulnya sayang ya kalau kita buang-buang, tapi memang kalau mau besar buahnya harus berani dibuang dan disortir seperti itu. Jadi kalau memang nggak disortir nanti buahnya kecil-kecil teman-teman, sayang juga kita makan buah yang kecil-kecil ya. Tahun kemarin kita nggak buang, ada yang sampai 9, 10 per dompol ya. Oh iya, ternyata sudah keluar lagi bunga di sana. Sudah ada lagi bunga yang masih kecil sekali. Nah, jadi ini juga sini ada nih yang dekat nih. Ini masih kecil nih bunga ini. Masih kecil. Nah, jadi memang kalau mau bertanam madu Delhi sangat cocok ya, apalagi dalam media pot. Dia adaptif sekali ya. Ataupun di tanah pun dia tetap bagus sekali. Nah, jadi madu Delhi ini kita sudah tanam kurang lebih sekitar setahunan mungkin seperti ini ya. Dari bibit yang hanya kecil waktu itu kita tunggu 8 bulan sudah berbuah, 10 bulan mungkin sampai panen ya waktu itu. Nah, jadi alhamdulillah dengan media tanam yang cukup, dengan pemberian unsur hara yang cukup, juga pengairan yang konsisten dan stabil, tanaman akan selalu merasa nyaman dan akan hidup dengan layak. Sama halnya dengan manusia, ketika sudah mendapat makanan yang cukup, sandang, papan, pangan, maka semuanya akan berjalan baik. Itu pun dengan tanaman sama. Dengan jambu ini dulu kita jarang sekali rawat ya teman-teman, karena memang kita nggak fokus, hanya selingan waktu itu untuk iseng-iseng. Ternyata ketika kita penyemprotan, sekarang mulai dimasukkan juga kadang penyemprotan insektisida dan fungisida masuk ke sini. Selain kita nyemprot buah naga ya, karena memang di lingkungan sini kita tanam buah naga. Dan ini hanya satu pot saja sebetulnya, tapi sudah mulai kita perbanyak juga buat saudara-saudara kita kasihkan sebagainya. Nah, jadi pentingnya memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Jadi yang sudah jelas ya, di video-video kami sebelumnya sudah dibahas oleh tim-tim kami bahwa pertumbuhan tanaman itu ada 2 fase. Yang pertama fase vegetatif dan fase generatif. Jadi ketika fase vegetatif, tanaman lebih dominan membutuhkan nitrogen yang tinggi. Nitrogen tinggi untuk memacu pertumbuhan akar, batang, dan daun ya. Seperti itu. Jadi ketika daun lebat, maka tanaman akan sehat. Dibarengi dengan penyemprotan insektisida dan fungisida yang berimbang dan teratur. Jadi kalau tidak berimbang dan teratur, ketika pohon lebat daunnya, maka kelembaban di sekitar tanaman akan terjadi.
ketika lembab di sekitar tanaman itu jadi, maka jamur dan penyakit akan cepat hinggap dan cepat datang ke tanaman yang kita miliki, seperti itu. Nah, setelah fase vegetatif, maka tanaman itu akan masuk ke fase generatif atau fase pembentukan calon buah atau genetiknya ya. Jadi kalau generatif itu kan dia lebih ke perbanyakan secara aslinya atau dari genetiknya. Sudah jelas generatif jadi gen, seperti itu. Nah, ketika fase generatif, tanaman memerlukan unsur hara yang lain, didampingi dengan fosfat yang cukup untuk menunjang kesiapan pembungaan, dilanjutkan dengan kalium yang cukup, dibarengi dengan kalsium yang cukup di dalam tanah. Dan seterusnya nanti ketika berbunga memerlukan boron, memerlukan magnesium, memerlukan apa sebagainya, itu harus kita pahami juga ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bertani durian, sangat kompleks sekali. Jadi ketika bertani durian itu harus memerlukan A, B, C, D, bahkan sampai organik terkecilnya pun harus dipahami juga seperti itu. Nah, sebetulnya hampir sama saja, setiap tanaman juga hampir sama memerlukan hal seperti itu. Baik itu jambu, madu MDH, atau tanaman buah naga juga sama. Sebetulnya memiliki dua siklus yang selalu berdampingan setiap tahunnya, setiap periode tanam atau setiap kita tanam tanaman itu sendiri. Jadi ada fase vegetatif, pasti dilanjutkan dengan fase generatif. Nah, fase generatif seperti ini, apa yang dibutuhkan oleh tanaman juga sangat berbeda dengan apa yang dibutuhkan pada fase vegetatif. Seperti yang ini nih teman-teman. Di sini ya, ada pinggir kita hasil cangkokan, dia masih baru tumbuh, itu memerlukan nitrogen yang cukup. Tetapi sekarang sudah zamannya modern, jadi petani-petani sekarang itu tidak fokus memberikan nitrogen kepada tanaman itu sendiri, tetapi sekarang sudah ada pupuk-pupuk yang memang berimbang ya. Ada NPK 16-16, jadi artinya 16 nitrogen, fosfor atau fosfatnya 16, dan kaliumnya pun 16, sehingga tanaman semua bagian rata pertumbuhannya. Tetapi kalau mau lebih bagus, dibarengi dengan penyemprotan daun yang memiliki nitrogen tinggi. Contohnya kalau merek dagangnya ada Gandasil ya, Gandasil D itu dia nitrogennya sangat tinggi sekali. Nah, jadi ketika di dalam tanah kita kasih pupuk dengan NPK 16-16, di daun pun kita semprot dengan nitrogen yang cukup. Nah, akhirnya tanaman akan sehat dan bagus sekali, seperti itu. Nah, kembali lagi ke tema kali ini. Jadi kita akan melakukan penjarangan buah. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada berapa nih? Banyak sekali. Ini ada banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kan bingung nih kita mau milih yang mana ya. Tapi kalau kita pilih dulu yang paling kecil. Buang dulu yang paling kecil seperti ini. Dibuang ya, seperti ini. Jangan tanggung-tanggung. Nih, seperti ini. Ini sisa 6 lagi ya. Ini masih harus dibuang juga. Dibuang juga seperti ini. Sisa 5 ya. Mudah-mudahan 5 masih bisa sih sebetulnya. Ini cacat nih. Ini kita buang saja, nggak apa-apa. Sisa 4 seperti ini ya. Nah, setelah dilakukan penyortiran seperti ini daun-daun dibuang terlebih dahulu sebagian biar tidak terlalu banyak daun-daun ya. Nah, setelah seperti ini dilakukan nih penyortiran. Sebenarnya telat ya, harusnya dibungkus dari kemarin, tapi nggak apa-apa, kita bungkus nih sekarang. Jadi dibungkus dengan menggunakan jaring seperti ini. Seperti ini ya. Ini jaring ini dulu kita mau beli buat buah naga rencananya, tapi karena terlalu besar ya, jadi nggak dipakai. Nah, seperti ini. Lalu ada pengikatnya teman-teman. Nah, ikat seperti ini. Sudah, jadi tinggal nunggu panen kita. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sayang untuk menyortir, karena memang perlu sekali penyortiran ya. Seperti ini nih.
Kalau kita nggak sortir seperti ini, kemungkinan nanti buahnya juga kecil-kecil ya teman-teman. 3 buah pun nggak apa-apa sebetulnya, yang penting dia besar-besar ya. Nah, seperti ini, 3 buah juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi kita sisakan 3 buah aja semuanya. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini sebetulnya ya. Dia daun maupun daun dibuang, tapi dia punya cadangan makanan di daun yang lainnya teman-teman. Nah, kita bungkus lagi. Ini masih ada lagi satu nih. Kita bungkus lagi, kita barengin aja. Kalau ini kan panjang ya, barengin aja seperti ini. Kalau tidak ada tali yang tadi, bisa menggunakan tali yang lain ya. Contohnya nih ada nih majun ya. Jadi bisa menggunakan majun seperti ini. Ini pun sama diikat seperti ini ya teman-teman. Fungsinya apa sih sebetulnya kita melakukan pembungkusan seperti ini? Jadi dengan menggunakan jaring seperti ini ataupun bisa menggunakan plastik, si buah jambu ini dia akan terhindar dari serangan lalat buah yang memang sangat suka terhadap jambu ya. Jadi kalau kita tidak bungkus, kemungkinan akan terjadi serangan lalat buah pada jambu itu sendiri ya. Nah, ini kan kecil-kecil ya, kita buang seperti ini, kita bungkus lagi. Seperti ini. Kalau nggak mau ribet, bisa menggunakan insektisida ataupun apa sebagainya seperti itu. Tapi jalan alami seperti ini lebih nyaman ya. Walaupun agak sedikit ribet, nggak apa-apa. Nah, sudah lakukan pembungkusan. Oke teman-teman, itu video singkat dari kami tentang cara membesarkan buah jambu atau cara menyortir jambu, juga cara perawatan dan kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, baik itu jambu, durian ataupun buah naga ya teman-teman. Oke, itu saja dari kami. Jangan lupa subscribe supaya channel YouTube Kiwaripam semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.